Ya, Ariel pun ikut ngebahas ya tentang permasalahan yang dialami oleh Lesti dan juga dari kubu Yoni Dores mengenai ya kembali lagi masalah hak cipta, direct license dan lain sebagainya macamnya. Ya, memang sih kalau ya Ariel kan apa ya, hmm, gue bilang sih agak-agak polos gitu lah ya. Maksudnya dia pinter gitu kan ya. Ya for information gue juga sekolah di sekolahnya Ariel dulu. Ya yang jelas angkatan gue jauh lah sama dia ya. Kayak gitu. Eh dan dari hal ini kan yang gua tahu bahwa Lesti itu terancam hukuman penjara sekitar 10 tahunan dan denda miliaran rupiah dari hal ini. Dan sekarang masih dalam proses kepolisian. Dan beberapa penggemar Lesti atau Leslar yang berkomen di YouTube gue ini, mereka semuanya, hampir semuanya itu mengatakan bahwa eh, Lesti itu nggak pernah cover lagu apalagi lewat YouTube gitu kan kayak gitu. Ya, gue pun heran ini itu bisa diadukan kayak gitu, itu dari mana dasarnya kan kayak gitu. Ditambah lagi itu ada beberapa tahun yang lalu gitu kan. Beberapa tahun yang lalu ya dan gak kebayang juga beberapa tahun yang lalu harus dibayar sekarang dan gue menemukan fenomena yang banyak banget ini ya kalau permasalahan dari dulu kenapa sekarang baru diributin tetapi pasti hal itu punya pertimbangan tersendiri ya. Disclaimer dulu, gue di sini nggak ngebela aksi ataupun nggak ngebela visi ya. Gue nggak ngebela salah satunya. Tapi sebelum kita ngebahas hal itu, ini, gue tuh emang udah banyak sekali komplain zaman ini kenapa ya main-main bayar semuanya gitu kan. Banyak banget dari harus pakai duit semuanya. Bahkan ini yang unik nih ya, dari sinetron itu aja, dari sinetron aja nih ya. Kalau untuk merek Aqua itu harus disensor kayak gitu di sinetron itu. Di sinetron merek apapun itu air mineral harus disensor juga gitu. Gue bilang ini kok gini banget ya gitu sekarang gitu ya. Jadi artinya ya kurang asik lah kayak gitu. Kurang asik kalau melihat segala sesuatu halnya itu karena masalah hak cipta dan hak cipta dikit-dikit. Ya memang pada ujungnya ya memang harus ada sistem yang jelas. Sementara itu dari undang-undangnya itu kan katakanlah belum terpaku menjadi satu sistem yang bisa katakanlah menguntungkan kedua belah pihak entah itu aksi atau visi dari kedua kubu ini ya kayak gitu. Jadi ya mau sampai kapan sih ya kayak gini ribut-ribut melulu gitu antara penyanyi dan pencipta gitu kan ya. Pencipta meminta royalti yang udah bertahun-tahun, tapi penyanyi juga mengatakan ya orang kita juga ini kok udah kita bayar lewat LMK gitu kan kayak gitu. Dan kalau udah kayak gini kan ya masa penyanyinya langsung yang harus disalahin. Ya oke kecuali kalau memang misalnya etika lagi ya. Ya gue nggak kebayang juga. Gue pernah bilang juga di salah satu video bahwa kalau gue misalkan penyanyi ya ngebawain 10 lagu dari 10 pencipta yang berbeda-beda, gue harus izin ke 10 orang itu gitu kan ya. Nah itu gimana gitu kan kayak gitu. Artinya kan sebetulnya memang ini bisa jadi kolektif, manajemen kolektif dari di LMK itu sebetulnya. Nah makanya Ica mengatakan bahwa ya memang yang harus kita perbaiki itu adalah sistemnya, gitu. Bukan masalah jadi saling gontok-gontokan antara pencipta dan penyanyi kayak kan kayak gitu. Ya memang disebut prihatin sih ya, tapi memang tahun ini kayaknya tahunnya para pencipta lagu dan juga penyanyi dan juga para penyanyi sih ya kayak gitu ya. Ya akibatnya kan dari hal ini kita udah jarang lagi tuh ngedengerin konser-konser yang on air gitu kan. Kalau yang off air juga ya sampai sekarang sih eh, mungkin off air yang bertarif khusus ya, yang harus bayar jutaan kita untuk ngebayar untuk masuk tiketnya kayak kan kayak gitu. Ya dan mau nyanyi lagu ini, aduh takut hak cipta. Nyanyi lagu ini takut hak cipta dan kayak gitu. Di selain memang hak cipta harus dihargai, namun di selain juga sistemnya pun harus memadai kan kayak gitu. Makanya gue sih menyerukan kayak gini, baik itu aksi maupun visi buatlah sistemnya, bukan bukan karena pencipta lagu, bukan bukan hanya untuk bukan hanya untuk menguntungkan pencipta lagu ataupun hanya untuk menguntungkan penyanyinya kan kayak gitu. Kalau menurut penjelasan Dani sih ya dia mengatakan bahwa ya kalau maunya para penyanyi itu dia bisa tanpa izin menyanyikan lagu kan kayak gitu.
Dan kalau gua dikutip lagi pernyataan Armand Maulana bahwa ya kalau dulu kan pencipta lagu yang minta buat dinyanyiin kan kayak gitu. Sekarang harus izin kan kayak gitu ya. Sebetulnya kan kayak gini. Ambillah misalkan eh, si pencipta lagu itu minta dinyanyikan lagunya. Ya karena dia dia kan berkarya juga kan pakai pikiran ya. Oke. Okay? Dia bercipta pakai pikiran, pakai inspirasi dan eh, banyak waktu, berkorban waktu juga. Ya haruslah dia menerima jerih payah dari usahanya itu. Oke. Okay? Nah, penyanyi juga, namun penyanyi juga kan bukannya hal mudah menyanyikan sebuah lagu dari seorang pencipta. Penyesuaian juga, entah itu nadanya, belum lagi ada cocok gak cocoknya, kan kayak gitu. Cuman memang yang diuntungkan ini adalah lagi-lagi penyanyi lagi kan gitu. Karena dia jadi garda terdepan buat buat sumbangsi karya cipta seseorang, tetapi yang di belakangnya ini nih gitu. Yang di belakangnya ini dia kurang untuk mendapatkan hasil yang seharusnya kayak gitu. Ya jadi akhirnya seperti ini. Ya Soleh Solehun sampai menyeletuk ya ini gara-gara Once nih kan kayak gitu ya. Ya tapi di sisi lain kita harus berterima kasih kalau Once dan Ahmad Dhani nggak berseteru, ya sampai kapan juga para pencipta lagu nggak mendapatkan hak mereka. Hak itu murni harus didapatkan. Hak dari setiap orang itu harus murni didapatkan dan eh, kewajiban juga apalagi kan kayak gitu ya. Jadi berkaitan sama Yoni ini dan juga Lesti ini sampai sekarang dari pihak Lesti belum ada keterangan ya, belum ada keterangan apapun. Ya semoga nggak berkepanjangan aja sih itu yang gue harapkan ya. Ya seperti kata Ariel juga ya nggak kebayang itu udah bertahun-tahun baru di baru di itunya sekarang, baru di permasalahannya sekarang dan eh, pada akhirnya harus kena batunya sekarang ya kan. Apa ya kasihan juga kan kayak gitu ya. Kebayang dong kalau misalkan punya ada pendatang baru yang dia masih lembut tiba-tiba harus diberusaha sama polisi gara-gara hak cipta sementara dia nggak tahu apa-apa gitu kan, gimana itu nasibnya kan kayak gitu ya. Semoga ini secepatnya aja ada aturan yang baku ya sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak kayak gitu sehingga tidak ada lagi aksi, nggak ada lagi visi. Dan yang paling mencolok itu dampaknya itu ke Padi Reborn ya, sampai Fadli dan Pio bertengkar di medsos lagi kan kayak gitu. Ya sampai sekarang pun nggak tahu gimana kabarnya itu ya. Ya ini kan kisruhnya bisa berkepanjangan kalau terus dipermasalahin kan kayak gitu. Ya, semoga ada hal yang bisa diselesaikan kedua belah pihak aja, entah itu penyanyi ataupun pencipta lagu ya. Ya seperti itu aja sih yang bisa sampaikan.